Surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang a'ta, memberi, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan atau meyakini husna. Husna di sini ulama-ulama kita mereka banyak penafsirannya, yang semua penafsiran itu semuanya betul. Barang siapa yang memberi sedekah, infak, sedekah, zakat, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan husna. Sebagian ulama ada yang mengatakan husna adalah balasan. Dia membenarkan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Zaid bin Aslam, Abu Saleh, mereka mengatakan husna adalah ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberi dan bertakwa serta meyakini dan membenarkan adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengganti kalau kita bersedekah. Ya. Kemudian sebagian lagi mengatakan husna adalah surga. Ya. Husna adalah surga. Barang siapa yang memberi, bertakwa dan membenarkan meyakini adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya mudah untuk mendapatkan yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra, kami Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia mudah yusra, untuk mendapatkan yusra. Yusra ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, yusra artinya kebaikan. Artinya barang siapa yang memberi, bertakwa dan membenarkan adanya balasan, ganti rugi, ganti dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan adanya surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk lil khair, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagian ahli tafsir mengatakan yusra artinya surga. Maka kami akan memudahkan dia untuk meniti jalan menuju surga. Kebalikannya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya barang siapa yang bakhil, wastaghna, merasa tidak membutuhkan, merasa cukup, merasa mampu sendiri, tidak membutuhkan, ini peringkat yang pertama adalah tidak membutuhkan orang lain. Dan ini tercela. Lebih tercela lagi adalah dia merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pelit, kemudian dia merasa tidak butuh orang lain, bahkan dia merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang pelit kan begitu ya, bakhil itu. Dia nggak merasa butuh orang. Makanya dia pelit sama orang. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya pahala, mendustakan adanya surga, mendustakan ganti yang Allah berikan kepadanya dia jika dia bersedekah. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia lil usra, untuk meniti jalan yang sulit. Apa itu jalan yang sulit? Kami Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk meniti jalan keburukan dan kejahatan.
Usra artinya thariqus syarr, jalan kejahatan, jalan keburukan. Ya. Makanya Imam Baghawi rahimahullahu taala beliau menafsiri ayat itu, fasanu yassiruhu lil usra artinya sanuhayyi'uhu lisyarri bi an nujriyahu ala yadayhi hatta ya'mala bima la yurdillaha fayastaujibu bihin nar. Jika dia bakhil, merasa tidak butuh, kemudian dia mendustakan pahala ganti dari Allah atau surganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia sehingga dia selalu beramal dengan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga menyebabkan dia nantinya masuk neraka. Kemudian Imam Muqatil mengatakan fanu yassiruhu lil usra artinya nu'assiru alaihi ayyatiya khaira. Maka balasannya kami Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat dia sulit untuk melakukan kebaikan. Dan ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama zaman dahulu beliau mengatakan berdasarkan hadis tersebut, ya, orang yang berbuat baik Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain sehingga menyebabkan dia masuk surga. Orang yang berbuat jahat Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain sehingga menyebabkan dia masuk neraka. Kalau dia tidak segera taubatan nasuha. Sehingga para ulama-ulama zaman dahulu sebagiannya mereka mengatakan wajazaul awwasawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu bentuk Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik adalah Allah mudahkan orang itu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Nah, makanya sebagian saudara kita ini dijadikan patokan, Pak, ya. Ya tidak masalah, di antara contoh orang pulang dari haji, pulang dari umroh gitu kan. Kok semakin baik, kebaikan semakin bertambah, semakin akhlaknya bagus, semakin ini, semakin itu. Nah, itu merupakan salah satu pertanda, salah satu bentuk ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Kebaikannya akan menyebabkan dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Bapak Ibu saya hormati, kadang-kadang gitu, Pak. Ya, ada saudara kita itu kalau pagi dia baca doa pagi terus, kalau sore dia baca doa sore terus, itu wirid pagi wirid sore. Ya, dengan kesibukannya dia terus dia pertahankan baca itu, pasti nanti akan mewujudkan, akan menyebabkan kebaikan-kebaikan yang lain. Entah ternyata dia nanti terus dia bisa istiqomah untuk baca Quran tiap hari, entah gimana. Entah mungkin dia pernah hafal dulu sekian juz karena dia biasa baca wirid pagi, baca wirid sore, sehingga tergugah hatinya sehingga dia mengulangi lagi Al-Quran hafalan yang dulu pernah dia hafal dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Kemudian Bapak